Hidup ini adalah mengenal Tuhan. Mengenal hati-Mu adalah kerinduan kami. Mengenal firman-Mu. Tuhan, ajari kami, celikan mata hati kami, agar kami bisa melihat dan mendengar segala kebaikan Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami dalam pergumulan kami sendirian. Bahkan ketika kami di dalam penderitaan, kesesakan, kami rindu tetap mengenal Tuhan dan justru semakin mengenal-Mu lewat pencobaan hidup ini. Makasih Tuhan, datang tiliklah umat Tuhan. Sekali lagi sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang penting dalam hidup ini yang terindah adalah mengenal Dia. Berkat itu bukan materi. Dan apapun yang ada di dunia kita tidak akan membawanya ke sorga. Suatu hari kalau kita mati, kalau Tuhan belum datang kembali kedua kali, yang kita bawa hanyalah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh mencari Dia selama hidup ini di bawah kolong langit hidup yang sementara ini. Carilah perkara-perkara yang bersifat kekal. Tuhan itu kekal. Saya kasih judul sharing saya hari ini, ambil catatan dan Alkitab, Kenal Tuhan. Tahu saja percuma, kenalilah. Kalau tahu, semua orang tahu. Setan juga tahu Tuhan, tapi setan atau iblis tidak mau mengenali isi hatinya. Makanya Lucifer memberontak. Jangan berhenti sampai pengetahuan belaka. Tapi kenallah Yesus secara pribadi, miliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saya ajak kita buka satu perikop Alkitab, ini di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, pasal ke-7, ayat 1. Keluaran 7, ayat 1 hingga ayat 5. Saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dalam cerita 5 ayat ini ada beberapa pihak yang semuanya butuh mengenal Tuhan. Pertama-tama tentunya Musa dan Harun, ya. Lalu kemudian Firaun. Dan juga pasukan Tuhan umat Israel yang mau dibawa keluar dari tanah perbudakan. Seluruh bangsa itu harus mengenal Tuhan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal mengenal Tuhan, yang harus kenal Tuhan dulu ya pemimpinnya, ya Musa. Kalau Anda memimpin orang lain, konteksnya keluarga, jikalau Anda adalah kepala keluarga, dan jikalau Anda adalah ibu rumah tangga, anak-anakmu di bawah didikanmu, maka Anda harus mengenal Tuhan dulu. Kalau Anda seorang pemimpin di dunia kerja, dan ada orang-orang Kristen lain di sana, jangan jadi batu sandungan ya. Jadilah kakak rohani mereka. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan di tempat kerjamu, terlebih lagi, jadilah terang, jadilah garam, supaya mereka melihat terang Kristus di dalammu. Dan kalau Anda adalah seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, wah terlebih lagi, jaga kelakuan, jaga perkataan. Sebab orang bisa dibangun oleh karenanya, atau orang bisa tersandung karena itu. Coba lihat ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Roh pengenalan akan Allah itu selalu dimulai dengan kita merenungkan firman-Nya. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau berdasar perasaan? Perasaan kita bisa salah. Tapi firman Tuhan itu absah. Firman Tuhan itulah yang sah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saya kasih sedikit background story. Musa ini
Di ayat-ayat sebelumnya di pasal 6 akhir-akhir, dia ngeyel terus sama Tuhan. Disuruh nggak mau, alasannya banyak. Tapi di ayat pertama ini saya bisa melihat kesabaran Tuhan. Mengenal Tuhan itu juga bisa lihat pengalaman. Wih, Tuhan sabar ya sama aku ya, aku jatuh bangun aja masih diterima. Tuhan masih utus orang lain terbeban dalam hidup saya untuk mendoakan aku masih diingatkan. Bahkan ketika Tuhan memperingatkan kita, kenalah isi hatinya. Tuhan tidak benci, justru karena Tuhan cinta. Tuhan nggak mau kita jatuh lagi. At least paling tidak pada lubang yang sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kalau saya jadi Tuhan aja ya, jangankan dalam konteks begini, dalam konteks sehari-hari, saya bisa saja mudah tersulut emosi kalau kita bawahan kita itu nggak ngerti-ngerti. Ngerti sih, tapi sengaja tidak lakukan. Bukannya Tuhan itu murka, menghukum Musa, Tuhan bicara baik-baik sama dia. Belajar bicara baik-baik sama orang. Ya. Apa-apa itu selalu bisa diselesaikan kalau kita mau bicara. Selalu kalau kita mau komunikasi, kalau kita mau transparan, kalau mau jujur, kalau mau hati ke hati. God showed His mercy. Tuhan menunjukkan kebaikan hatinya. Dia mendemonstrasikan kesabaran yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, kelihatannya mudah ya, cuma satu kalimat. Tapi sebenarnya kalau Anda baca seluruh konteks cerita itu, wow, Tuhan itu banyak ngalah sama kita. Kenallah Tuhan dengan benar. Jangan dikit-dikit tuduh dia marah, dia itu selalu murka. Tuhan itu orangnya jahat, gak dengar doa, dan suka lamban-lambanin jawaban. Tuhan itu gak peduli sama aku, Tuhan pilih kasih, aku kecewa sama Tuhan. Itu semua adalah perkataan orang-orang yang kurang mengenal dia. Kalau kita kenal dia, kita gak akan pernah berpikir demikian. Karena Tuhan gak gitu orangnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apa yang Tuhan firmankan? Coba lihat ya. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Kata lihat itu dahsyat. Kenal Tuhan itu tidak boleh karena apa kata orang saja. Tapi kita sendiri harus melihatnya. Melihat itu bukan berarti melihat Allah. Kalau kita lihat Allah, kita ini dosa. Dia itu suci. Kita bisa mati. Lihat di sini artinya, lihatlah kebaikan Tuhan. Jangan lihat terus tanda-tanda setan. Lihat tanda-tanda Tuhan. Kalau yang kita hitung terus masalah persoalan apa yang belum kita miliki, hati kita jadi juling rohani, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Tapi kalau kita menghitung berkat kita satu persatu, kita bisa melihat tanda-tanda Tuhan. Wow, tergantung yang Anda lihat itu apa. Kalau yang kita lihat terus masalahnya, hati kita bisa pahit. Tapi kalau kita lihat janji Tuhan, kita akan masuk dalam sebuah petualangan dengan janji itu. Penggenapan akan terjadi, bahkan sebelum itu pembentukan karakter kita. Lihat, Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Wow. Tuhan berkata sama Musa, aku angkat kamu Musa sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ini resiko loh. Ini riskan sekali ngomong begini. Bukannya Tuhan itu yang menentang penyembahan berhala. 10 perintah Allah, nomor 1 itu yang paling pertama, yang utama, yang sifatnya paling penting. Dan kalau orang melakukan dosa ini, lebih fatal daripada membunuh, mencuri, berzina. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala, jangan sujud menyembah kepadanya. Ayat ini bukanlah tentang penyembahan berhala. Dengan ayat ini kita bisa kenal kerinduan Allah. Coba saya baca, saya jelaskan lagi. Lihat, aku Tuhan mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Firaun. Tuhan itu sangat realistis, dia berkata gini loh. Dunia ini gak melihat aku. Dunia ini melihat kamu karena kamu pengikutku. Kalau aku menampakkan diri sama mereka, langsung tiba-tiba siang hari bolong langsung muncul di sana. Mati semua karena mereka itu berdosa. Aku ini holy, aku ini suci. Jadi, agar supaya mereka mengenal saya, mereka harus melihat teladanmu. Supaya mereka mengenal aku, maka Musa, hai Musa hambaku, kamu harus menjadi
serupa dengan gambaranku. Kamu harus menjadi seperti Kristus. Kita juga harus menjadi seperti Yesus. Bukan supaya kita jadi Yesus, jadi Allah bagi dunia, jadi juru selamat mereka. Tapi supaya mereka bisa lihat Yesus di dalam diri kita. Lihat. Mau kita cerita teori sebanyak mungkin kepada dunia, mereka nggak akan percaya. Mereka nggak akan begitu polosnya lalu menerima. Sebelum mereka melihat teladanmu, kata lihat itu dahsyat. Sebelum mereka melihat bukti, loh, tapi kan Tuhan melihat hati. Iya, tapi manusia lihat bukti. Jangan ngomong soal Tuhan, tapi kelakuannya beda. Jangan ngomong tentang Roh Kudus, tapi kelakuanmu dan kelakuanku tidak kudus. Jangan ngomong tentang Tuhan itu maha baik, tapi kita berbuat jahat pada sesama kita. Lalu kita bilang Tuhan itu pemurah, tapi kita pelit sekali. Lihat, biar dunia melihatmu dan dengan demikian melihat aku. Karena itu aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Harun itu akan mewakili kamu mewakili aku. Ya, karena Musa lebih dekat pada Tuhan. Dan juga Musa adalah pemimpin yang tertinggi. Salinglah merefleksikan, salinglah mencerminkan hal-hal yang baik di dalam diri satu dengan yang lain. Aku mencerminkan Tuhan. Dan kalau aku mengikuti Yesus, Paulus berkata, ikuti aku. Follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku mengikut dia. Jangan ikuti pemimpin yang salah, contoh yang salah, teladan yang salah. Jangan ikuti orang Kristen yang salah. Kalau mereka salah, bukan Tuhan yang salah. Karena Tuhan perintahnya jelas. Itu oknumnya. Tuhan gak gitu. Tuhan gak seperti sebagian orang Kristen. Tuhan gak seperti banyak orang Kristen. Yang kelakuannya beda dengan pengakuannya. Hendaklah kita saling mencerminkan satu dengan yang lain, saling mewakili. Di luar sana di masyarakat saya mewakili gereja saya. Bukan hanya karena saya pendetanya. Jemaat juga mewakili gereja tempat dia beribadah. Kita saling mewakili. Setiap kali seorang jemaat yang saya gembalakan di luar sana dicobai. Kalau dia tidak berdosa, itu demi Tuhan. Tapi juga demi rekan-rekan pelayanannya. Juga demi gembalanya. Sama halnya dengan kami. Saya seorang gembala sidang, di luar sana saya tidak sembarangan. Bukan hanya, pertama tentunya demi Tuhan. Tapi juga demi Anda. Demi jemaat yang saya gembalakan, yang panggil saya pastor atau pendeta. Dan juga demi keluarga saat teduh bersama. Jikalau saya menjadi your online pastor atau menjadi pendeta online-mu, saya juga mewakilimu dalam hidup saya. Kita semua itu adalah Harun. Kita semua itu adalah nabi bagi seseorang. Tapi ayat ini juga mengingatkan kita, seorang nabi yang tulen tidak akan punya agenda pribadi ya. Kalau orang yang bernubuat demi nama Tuhan, dia tidak akan bertindak atas agendanya sendiri atau bahkan atas inisiatifnya. Seorang nabi itu hanyalah kepanjangan mulut Tuhan, perpanjangannya saja. Sama dengan seperti seorang pengkhotbah. Tujuan saya berkhotbah sekarang ini kan bukan membuat Anda melayani saya, tapi membuat Anda melayani Tuhan. Dan kita sama-sama melayani dia. Tujuan seorang pengkhotbah sejati ketika dia berbicara selalu akan mengarahkan mata dan hati kepada Yesus Kristus. Jadi dari sini kita pelajari sesuatu ayat ini. Kalau orang itu belum kenal Tuhan, dia harus lihat Anda. Dan kalau orang nggak baca Alkitab, dia harus baca Anda. Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 2, Tuhan ngomong sama Musa, gini ya caranya ya. Aku akan memakai satu sarana agar supaya kamu membuat mereka kenal aku. Sarana itu adalah dengan berbicara. Makanya hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga memandang ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Lagu ini juga berlaku untuk mata, telinga. Tetapi konteks ayat 2 adalah tentang lidah bibir kita. Engkau harus mengatakan. Tahukah dari semula ketika Tuhan menciptakan dunia ada satu alat, yaitu berbicara. Jadilah terang, terang jadi. Maka berfirmanlah Tuhan.
Karena itu berbicara itu penting sekali, jaga lidah itu penting sekali. Makanya hari ini sekalipun banyak orang nggak percaya lagi pada pengkhotbah, tapi tetap khotbah adalah jalur pilihan Allah. Petrus menobatkan 3.000 lewat khotbah. Lihat pemberitaan firman, Samaria itu bertobat. Waktu Cornelius itu dihinggapi Roh Kudus, dia semua satu rumah tangganya itu semua orang-orang Gentiles, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, bukan orang Yahudi. Waktu Petrus sedang berbicara, Tuhan tidak pernah ganti misinya, tetap lewat deklarasi pemberitaan kebenaran. Itulah sebabnya jangan sampai kalau kita kepahitan atau kecewa dengan 1-2 kita anggap semuanya pukul rata. Semuanya sama. Di mana ada uang palsu, bukan berarti semua uang palsu. Tetap ada uang asli. Gimana kita tahu bahwa seorang pengkhotbah itu tulen? Pertama-tama, orang-orang jauh tidak akan mengerti, tapi orang-orang dekat, lihatlah buah pada pohonnya. Buah pelayanannya juga, apakah orang mengalami Roh Kudus, terjadi perubahan hidup. Tapi juga kontennya itu penting, atau isinya. Isinya itu melulu tentang apa? Kalau isinya negativitas, gosip, jelek-jelekin orang, itu bukan ajaran Tuhan. Sebab bahkan ketika Tuhan menegur, misalnya menegur itu sama jelek-jelek itu beda. Menegur itu ada penjelasannya, explanationnya, dan juga ada rasionalnya. Lalu ditunjukkan, diidentifikasikan masalahnya di mana, dan ada solusi dari Allah, dan itu pun dilakukan dalam spirit, meskipun berani, penuh authority atau otoritas ilahi, tetapi selalu always dengan kasih. Kalau isinya dari konten itu adalah firman Allah, isinya pengajaran yang dijabarkan. Kalau isi daripada apa, pembicaraan kita, baik itu pembicaraan yang sifatnya informal antar teman, diskusi seputar meja makan, atau lagi ngopi bareng, atau mimbar, apapun itu sama, Tuhan mendengar. Dan kalau isinya itu membangun atau konstruktif, membangun iman orang lain, dan juga mengarahkan hati dan mata ke Yesus Kristus, dan membawa semua hasil pembicaraan itu atau hasil pemberitaan itu kembali ke kehidupan pendengarnya agar mereka semakin menjadi seperti Yesus. Then I think you need to listen to them. Kau perlu mendengarkan mereka. Tapi kalau enggak, jangan dengarkan. Makanya itu perlu kita tahu membeda-bedakan roh. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Jangan gampang makan apa kata orang. Orang bilang begini segalanya. Semua itu harus diuji. Dan diuji sendiri. Musa diberitahu sama Tuhan, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan dikurangi ya, jangan dikorting. Dan Harun abangmu juga harus berbicara. Kalau kamu berkata-kata, dia berbicara. Bedanya apa? Sama. Kamu juga harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Berbicara itu adalah tool yang luar biasa. Itu alat yang Tuhan pilih. Ya. Karena itu, hati-hati gunakan mulut kita. Mulut jangan dipakai sebagai sarana kutuk. Mulut harus dipakai untuk memberkati. Ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kabar baik dulu bagi Anda yang bergumul sekian lama. You see, semakin besar pencobaanmu atau semakin sulit keadaanmu atau semakin keras tanah yang kau pijak. Seperti hati Firaun dulu keras sekali. Berarti tanda-tanda dan mujizat nanti terjadinya akan semakin banyak. Ini firman ya, bukan ide saya. Aku akan keraskan hati Firaun, bukan berarti Tuhan itu nggak adil lalu keraskan hatinya, lalu kemudian menghukum dia. Loh, kan bukan salah Firaun, kan salah Tuhan, kan Tuhan yang mengeraskan hatinya, bukan begitu. Kata Tuhan mengeraskan hati Firaun di sini itu artinya Firaun sudah keras dulu.
Tuhan bujuk-bujuk nggak mau. Tuhan ngomong baik-baik, ditolak. Tuhan tegur dengan kasih, malah menjadi-jadi dia naik ke kepala. Akhirnya Tuhan berkata, baiklah kalau kamu memang mau begini, maka aku akan membiarkanmu. Kalau kamu memang sudah bulat hati, aku tidak perlu berbicara apa-apa lagi. I let you have what you want. Aku akan izinkan, kalau Tuhan sudah bilang izinkan itu bahaya. Itu kalau Tuhan sudah kasih lampu kuning, bukan hijau, itu berarti lampu merah. Kalau Tuhan berkata, aku izinkan kamu memimpin hidupmu sendiri, aku izinkan kamu ke arah yang kau mau, aku izinkan kamu lakukan apa yang memang kamu tidak sabar lakukan. Aku biarkan kamu kalau memang kamu ngotot begitu. Itu yang disebut dengan Tuhan, itu yang disebut di sini, aku akan mengeraskan hati Firaun. Nah kalau keadaanmu itu sekeras hati Firaun, Tuhan berkata, justru karena alasan yang sama, aku akan memperbanyak tanda. Aku akan memperbanyak mujizat-mujizat yang heran yang akan kubuat di tanah Mesir. Kabar baiknya kalau Anda itu seperti nggak keluar-keluar dari masalah, mungkinkah memang nanti numpuk di belakang sana semua tanda-tanda herannya. Tuhan itu setia kan, kalau Anda percaya setia, Tuhan nggak mungkin mengecewakan kan. Mujizatnya apa kita nggak bisa tentukan kadang-kadang. Tapi kan kita ekspektasi Tuhan akan bertindak, yang itu kita boleh. Yang itu legal. Anak Tuhan harus percaya tidak ada Allah seperti dia yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan dia. Tapi di sini juga ada suatu peringatan. Kalau kau keraskan hati, firman tidak mempan, ya terpaksa Tuhan akan bicara dengan cara yang lain. Tuhan tidak akan silent, Tuhan tidak akan diam. Ayat 4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, kata Tuhan pada Musa, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan garis bawah itu hukuman-hukuman yang berat. Nggak mempan pakai firman, ngomong baik-baik nggak bisa, dibujuk pelan-pelan nggak mau. Ya sudah, satu-satunya bahasa yang bisa masih tersisa adalah hukuman. Ada orang tertentu yang tidak dicambuk, dia tidak akan datang. Seperti keledai, seperti hewan yang keras kepala, yang kalau tidak pakai tali les dan kekang, dia tidak akan datang. Ini suatu peringatan buat kita semua yang kerap kali hati kita itu mengerak demikian rupa sampai kita sendiri pun nggak mengenali. Dan lebih celaka lagi kalau di sekeliling kita orang-orang yes man yang memberitahu kita nggak ada satupun yang berani konfrontasi, dan apalagi kalau kita tutup kuping bertindak tuli. Ingat ya, kalau firman nggak mempan, Anda sudah berada di ranah tangan Tuhan. Maka tidak akan terelakkan lagi, berarti harus satu-satunya yang bisa bicara adalah tali kekang. Tali les dan kekang. Ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan kepingin orang Mesir itu untuk kenal dia. Orang Israel juga. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kalau saya baca ayat 5 ini, Tuhan bukan rindu untuk menghukum mereka. Tentunya Tuhan jauh lebih ingin melihat pertobatan mereka. Tuhan itu konsisten kok dari perjanjian lama. Di perjanjian baru pun dituliskan dia tidak mengendaki seorang pun binasa. Jangankan orang Mesir, orang Ethiopia, orang Eropa, orang Asia, semua orang Israel, everyone. Yesus mati bagi semua orang. Ini kan zaman Musa, sudah jauh dari sononya dulu-dulu zaman Abraham, sudah dinubuatkan. Bahkan waktu Adam baru jatuh dalam dosa, masih fresh grace itu namanya dosa di dunia. Tuhan sudah sembelih hewan, memberi dia cawat karena dia telanjang, dia sadar dia telanjang. Dan lewat tindakan itu Tuhan sudah berjanji nanti keturunan anak ini, dan akhirnya kita tahu dari Abraham, keturunan Abraham akan memukul kepala ular itu. Sedangkan ular itu akan melukai tumitnya. Sudah dinubuatkan the Redeemer atau Sang Penebus. Dari dulu, dari sejak perjanjian lama, Adam dan Hawa, Abraham segala. Tuhan menghendaki semua orang mengenal dia. Kalau bisa jangan sampai aku menghukummu ya. Kalau bisa diselamatkan, dengar aku gitu. Jangan keras hati.
Aku ingin orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tapi tentunya kita tahu orang Mesir membangkang, dimulai dengan orang Mesir yang number one, yaitu Firaun sendiri yang mengeraskan hati. Aku ingin mereka mengenal aku, tapi mereka nggak mau. Karena itu aku acungkan tanganku. Jadi begini ya, pilih. Pilih Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu atau mengacungkan tangannya kepada Anda. Coba saya ulang. Kita harus memilih secara sengaja karena kita punya pilihan. Kita pilih Tuhan mengulurkan tangannya dengan belas kasihan kepada kita. Untuk mengampuni kita tentunya dan memulihkan. Atau Tuhan acungkan tangannya kepada kita. Untuk menghukum kita dan menyadarkan sekalipun kita nggak tentu insaf, bisa jadi akhirnya mati dalam dosa kita. Mau diulurkan tangan itu atau diacungkan? Tangan yang sama bersifat tongkat, keulurkan pada domba, atau gada pada serigala. Dan juga serigala berbulu domba. Which one? Yang mana? Berbelas kasihan dan mengubahkan atau pengalaman Ananias dan Safira? Serigala berbulu domba. Dari ayat ini saya mendapatkan pengenalan akan Allah. God, Tuhan, tidak senang menghukum kita. Tapi beliau terpaksa kadangkala. Tuhan itu sukanya adalah mengampuni dan memulihkan serta memberkati hidupmu dan hidupku. Ada 4 poin saya berikan kepada Anda sebagai rangkuman dari pengajaran hari ini tentang mengenal Tuhan. Apa yang kita tadi pelajari, coba direview memori kita. 1. Mereka yang belum kenal Tuhan melihat hidup kita. Itu dia. Ingat ya, tadi, karena mereka tidak tahu Tuhan. Yang orang-orang sekelilingmu itu taunya Anda. Jadi bagaimana mereka bisa kenal Tuhan yang gak kelihatan? Mereka perlu melihat Anda dulu. Biar mereka melihat hidupmu itu mencerminkan Kristus. Waduh, berat Pastor Philip. Enggak, Tuhan akan bantu. Roh Kudus akan menolongmu. Bukankah dia penghiburmu? Bukankah dia penolongmu? Dan kita tidak harus jadi sempurna kok. Pas kalau kita ada kurang-kurangnya, enggak ada salahnya kita itu minta maaf. Dan gentleman about it. Dan bilang sorry. Itu justru bisa mengundang kekaguman daripada arogansi yang tidak pernah minta maaf kalau dia salah. Sebagian besar manusia di dunia ini, mereka sangat realistis. Dan ketika mereka melihat hidup yang sungguh-sungguh genuine atau sungguh-sungguh tulus sama Yesus, biasanya hati mereka akan terinspirasi. Meskipun kita juga gak sempurna. 2, mereka yang belum baca Alkitab, membaca hidup kita. Supaya kita jadi ilustrasi hidup ketika firman suatu hari mereka dengar di telinga mereka, mereka berkata, itu kayak temanku. Mereka yang belum baca Alkitab, baca kita. 3, bicara adalah alat yang efektif untuk memperkenalkan Tuhan. Jadi jangan kita bungkam. Kalau kita lihat kiri kanan kita itu butuh firman, kita tidak harus berkata demikian firman Tuhan ala Nabi. Kita juga nggak perlu kita berbicara, mari kita buka firman Tuhan ala pengkhotbah. Tapi kita bisa ingatkan mereka, Tuhan tuh ngomong apa, Alkitab bilang apa. Atau kita bahkan bisa berkata, bro, can I pray for you? Boleh aku berdoa untukmu? Pakai mulutnya, jangan diam. Ingat ya, ini sarana yang dipilih sejak dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, bahkan pada mulanya adalah firman. Firman Tuhan itu bisa lewat kata-kata sehari-hari yang mengalir begitu alami dari hati yang punya beban ilahi. Tuhan bisa urapi loh kata-kata biasamu itu, punya efek yang luar biasa atas seseorang sekalipun Anda tidak fasih lidah. Mungkin bukan seorang pengkhotbah. Kata-kata itu mempan pada orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Yang keempat, hukuman tidak terelakkan jika firman Tuhan tidak mempan. Camkan di hatimu. Hati-hati, ini rambu-rambu. Kalau Tuhan sudah tidak bisa bicara baik-baik, ya terpaksa hanya satu yang tersisa.
yaitu hukuman itu. Sebab ketika tongkat sudah tidak mempan, hanya gada yang akan berbicara. Jangan sampai rotan Tuhan yang keluar, baru setelah itu kita jerah dan berkata, oke. Kenapa nggak sekarang aja, waktu dia dengan lemah lembut memberitahukan padamu apa yang benar dan salah. Ketika dengan dia dengan begitu gentlenya memperkenalkan dirinya kepada Anda. Makanya itu saya paling suka mendengar suara Tuhan lewat apa? Bukan lewat pukulan, bukan lewat hukuman. Saya paling suka mendengarkan firman Tuhan dengan jalan merenungkan firman-Nya. Karena itu cara terbaik untuk kenal Tuhan dan hatinya.